Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman pecinta tabulampot dimanapun berada. Jumpa lagi dengan kebun mini tabulampot. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan hasil yang berupa jeruk keprok primong, dan kebetulan buahnya sangat lebat sekali. Ini bisa kita lihat di sana sini terdapat buah sampai tanamannya melengkung seperti ini. Dan ini tentu saja tidak lepas dari perawatan maupun pemupukan yang kita lakukan, terutama pemupukan yang sesuai dengan kebutuhan tanaman. Begitu juga untuk dosis yang kita berikan. Jadi ketika pemupukannya tepat, buahnya akan lebat seperti ini. Apa pupuk yang biasa kita gunakan untuk memacu tanaman kita agar bisa berbunga dan berbuah seperti ini? Seperti biasa, ketika tanaman akan kita buahkan, tanaman kita pupuk dengan menggunakan pupuk yang kandungan P dan K-nya tinggi. Dan sudah berulang kali saya tunjukkan untuk pupuk yang kita gunakan adalah seperti ini. Ini kandungan P dan K-nya dominan, sedangkan N-nya tidak ada. Jadi yang biasa kita gunakan untuk memacu pembungaan ataupun pembuahan adalah pupuk MKP seperti ini. Sebenarnya dengan pupuk ini saja sudah cukup untuk bisa membuahkan tanaman. Akan tetapi kalau saya biasanya saya campur dengan pupuk NPK yang kandungannya ada sedikit N-nya, akan tetapi P dan K-nya tinggi seperti ini. Dan ini sudah berulang kali saya tunjukkan ke teman-teman. Sedangkan untuk dosisnya, kalau saya biasanya hanya 1 sendok teh per liter air. Jadi ini 1 sendok teh, kemudian yang ini juga 1 sendok teh, yang kita campurkan masing-masing per 1 liter air. Kemudian kita kocorkan ke media tanam tersebut. Dan untuk dosis masing-masing tanaman, antara tanaman saya dan juga teman-teman mungkin agak berbeda. Itu disesuaikan dengan besar kecilnya tanaman masing-masing. Jadi awalnya saya coba-coba, kemudian setelah tahu efek dari apa yang kita berikan, maka takaran yang terakhir biasanya saya jadikan patokan untuk membuat tanaman kita bisa berbunga lebat, dan kemudian bunga tersebut menjadi calon buah yang bisa bertahan sampai kita panen. Jadi istilahnya kalau di tempat saya menggunakan ilmu titen. Jadi kapan tanaman butuh
nutrisi untuk tumbuh dan kapan tanaman bisa kita buahkan. Biasanya kita menggunakan ilmu titen ataupun kebiasaan dengan melihat kondisi tanaman dan juga perlakuannya seperti apa, dan itu yang biasanya kita jadikan patokan untuk memberikan nutrisi ke tanaman, baik itu akan kita buahkan maupun akan kita tumbuhkan. Sebenarnya tidak hanya ini saja, ada beberapa tanaman yang bisa kita tunjukkan untuk efek dari pemupukan tersebut. Mungkin akan saya tunjukkan secara sekilas. Yang ini adalah tanaman jamblang dan kebetulan kita menggunakan pupuk yang sama. Bunganya kurang lebih seperti ini. Begitu juga dengan jambu air. Jadi ada berbagai jenis jambu air yang kita pupuk dengan menggunakan pupuk yang sudah kita tunjukkan tadi, dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Bunganya lebat sekali. Dan untuk bisa mempertahankan buah agar bisa bertahan sampai kita panen, kembali lagi kita harus menyesuaikan dosis pupuk yang biasa kita berikan. Jadi jangan sampai teman-teman mencontoh ataupun mematok sesuai dengan apa yang saya tunjukkan ini. Akan tetapi ada baiknya kalau teman-teman mencoba dengan dosis sendiri. Jadi kalau kita punya tanaman, ada baiknya kita coba istilahnya try and error. Karena apa yang saya berikan ke tanaman saya kemungkinan akan berbeda dengan kebutuhan tanaman teman-teman. Jadi yang lebih tepat kita berikan adalah dengan cara kita mencoba, kemudian ketika sudah pas dengan apa yang dibutuhkan tanaman, itulah yang dijadikan patokan teman-teman untuk memberikan nutrisi ke tanaman teman-teman sendiri. Jadi kembali lagi ketika sudah berbuah, kita kasih pupuk dengan pupuk yang berupa KNO3 putih seperti ini. Ini adalah pupuk yang biasa saya berikan ke tanaman yang sedang berbuah. Dan kadang kalau saya ini kadang kita mix, kadang hanya ini saja. Itu tergantung dari ketersediaan pupuk yang ada saat itu. Jadi kita tidak perlu mencari pupuk yang sama, akan tetapi diusahakan kandungannya yang hampir sama. Jadi walaupun pupuk bagus, akan tetapi ketika apa yang kita berikan tidak pas dengan kebutuhan tanaman, biasanya hasilnya pun kurang bisa memuaskan. Ini
kita berikan ke tanaman bisa seminggu sekali, bisa 2 minggu sekali. Dan tentu saja kita sesuaikan dengan kondisi tanaman saat itu. Jadi ketika sangat membutuhkan nutrisi, maka bisa kita tambah, dan saat tanaman sudah kelihatan subur, maka bisa kita kurangi ataupun kita samakan dengan dosis sebelumnya. Jadi pemupukan yang tepat di sini yang saya maksudkan adalah yang sesuai dengan kebutuhan tanaman saat itu. Mungkin bisa saya tunjukkan di sini ketika tanaman butuh proses untuk pemulihan setelah panen ataupun pasca panen. Biasa kita pupuk dengan pupuk yang kandungan N-nya lebih tinggi lagi, sehingga harapannya yang muncul adalah tunas-tunas baru seperti ini ketika kita kasih dengan nutrisi yang mempunyai kandungan N yang lebih tinggi. Dan pupuknya, kalau saya biasanya menggunakan seperti ini, jadi kandungan N-nya lebih tinggi, kemudian P dan K-nya rendah. Dan setelah tumbuh tunas-tunas baru seperti ini, baru kita kasih dengan menggunakan pupuk yang kandungan NPK-nya seimbang. Jadi bisa kita kasih dengan NPK baik itu Mutiara, Ponska dan sebagainya yang kandungannya seimbang. Namun ketika tidak ada NPK grower istilahnya, kita bisa menggunakan pupuk kandang yang sudah jadi, yang berupa kohe sapi seperti ini. Ini juga bisa kita gunakan untuk mempercepat pertumbuhan tunas, tapi dengan catatan yang sudah siap pakai ataupun yang sudah jadi. Mungkin bisa kita tunjukkan di tanaman yang lain yang kebetulan sudah kita pupuk dengan menggunakan pupuk untuk pertumbuhan. Jadi seperti ini hasilnya. Ini ketika sedang kita tumbuhkan daun-daun ataupun tunas baru. Di sana sini banyak muncul tunas baru, sampai di bawah juga ada. Ini adalah proses pemulihan tanaman pasca berbuah. Jadi muncul tunas-tunas baru di setiap cabangnya. Jadi ketika kita akan menumbuhkan tunas ataupun cabang-cabang baru dan daun-daun muda, kita menggunakan pupuk yang kandungan N-nya lebih tinggi agar apa yang kita harapkan dan kita inginkan bisa cepat tercapai. Dan beda halnya ketika tanaman akan kita buahkan, maka tanaman kita pupuk dengan kandungan yang unsur P dan K-nya lebih tinggi. Mungkin bisa kita tunjukkan lagi ke tanaman yang lain. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini untuk buahnya cukup lebat dan tidak rontok, padahal ini masih di polybag. Jadi kalau pemupukannya sesuai dengan kebutuhan tanaman,
maka insya Allah apa yang akan kita harapkan bisa terpenuhi. Jadi kurang lebih seperti ini. Dan ini sebenarnya harus kita sortir agar buah bisa maksimal. Sebenarnya tidak hanya di sebelah sini, akan tetapi di sebelah sini juga ada calon buahnya. Akan tetapi kalau yang di sini sudah kita sortir, walaupun untuk daunnya sedang tidak sehat karena dimakan oleh belalang, akan tetapi untuk calon buahnya sendiri cukup lumayan. Sebenarnya untuk pemupukan sendiri sudah beberapa kali pernah saya ulas, akan tetapi kali ini saya hanya ingin lebih memantapkan lagi ketika apa yang kita berikan ke tanaman itu tepat, maka buahnya harapannya bisa lebat seperti ini. Dan tentu saja ketika apa yang kita tanam bisa menghasilkan buah yang lebat seperti ini, tentu akan memberikan kepuasan tersendiri. Beda halnya ketika kita punya uang kemudian kita beli buahnya langsung di pasar maupun di supermarket, rasa yang kita peroleh ataupun kepuasan yang kita peroleh akan terasa berbeda. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat memberikan semangat ke teman-teman untuk selalu menghijaukan di sekitar tempat tinggal kita. Dan tentu saja harapannya bisa memberikan hasil yang bisa kita konsumsi maupun bisa kita jadikan ladang bisnis. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.